Baik, kita langsung saja kepada surat Al-Humajah. Di sini saya mau mencoba melakukan pendalaman saja ya, pendalaman kosakata penting yang ada di dalam surat Al-Humajah. Jadi kemarin itu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap humazah lumazah. Maka sudah kita jabarkan pemahamannya. Humazah itu adalah seperti halnya kerja setan ya. Kul robi ini auzubika min hamazati sayatin. Itu kan ada ayat yang mengatakan seperti itu. Jadi humazah itu semacam kerja setan. Hamazatis sayatin. Setan itu kerjanya membisik ya, menyampaikan bisikan-bisikan kepada manusia agar manusia terpengaruh, terpedaya, sehingga manusia itu dengan bisikan itu bisa berubah pikiran, berubah sikap ya, mempengaruhi keinginan setan itu. Nah, kira-kira itulah arti humazah. Kalau dilihat di kamus kan kemarin apa? Humazah itu artinya menekan, mendorong, menghimpit. Nah, jadi sama dengan tekanan itu melalui kata-kata, ya, melalui ucapan-ucapan. Jadi menekan seseorang, mendorong seseorang itu melalui ucapan-ucapan. Sehingga bagaimana orang itu bisa terpengaruh, tertekan. Sehingga dia bisa merubah sikap, ya. Nah, kira-kira itu, ya. Jadi kembali inilah yang disebut dengan tadabbur. Jadi tadabbur itu benar-benar mencermati bentuk katanya, kosakatanya, ya. Nah, sehingga itu. Jadi humazah artinya orang yang suka memprovokasi, ya. Jadi provokasi itu artinya kan menyampaikan ucapan-ucapan untuk merubah pandangan, ya, merubah sikap manusia, mempengaruhi. Itu. Kemudian di situ juga ada lumazah. Maka ini satu paket. Lumazah itu, kalau ini sudah jelas kalau lumazah itu dalam Al-Quran juga ada kata kerja yalmizu, lamaza yalmizu. Artinya mencela. Mencela atau menjelekan, mencela itu kan. Apalagi menjelekan, mendiskreditkan ya gitu ya. Jadi lumazah ya satu paket gitu. Memprovokasi, di dalamnya ada unsur menjelekan, merendahkan begitu. Tapi itu melalui kata-kata ucapan. Nah, itu jadi sehingga sama dengan provokasi ya. Atau bisa juga sebanding dengan hasutan barangkali ya. Jadi menghasut, memprovokasi untuk mempengaruhi mentalitas ya. Itu jadi. Maka konteksnya apa begitu ya? Konteks lumajah ini apa? Di sini konteksnya adalah pada ayat ke-2 dan ke-3 kan. Mereka itu si alladzi jama'a amalan wa adada yahsabu anna malahu akhlada. Jadi si lumajah itu orang yang sudah mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, memperhitungkannya. Dia sudah ngumpulin berapa, punya apa saja, kemudian nanti rencana belum punya apa, kira-kira begitu kan. Adada. Kemudian yahsabu anna malahu akhlada. Maka dia punya pemikiran, perkiraan bahwa hartanya itu bisa mempertahankan eksistensi dirinya. Nah, gitu jadi. Jadi di sini ada tekanan bahwa yahsabu. Dia menilai, hisab itu kan, yahsabu. Menghisab, menilai, memperhitungkan bahwa hartanya itu bisa mempertahankan dirinya, ya, mengabadikan dirinya. Artinya dirinya itu eksistensi dia, kepentingannya, apalagi kehormatannya, kekuasaannya, harga dirinya ada pada harta. Sehingga kalau tidak ada harta, dia merasa bukan apa-apa. Nah, itulah manusia. Barangkali termasuk kita, termasuk saya juga.
Manusia memang begitu. Ya, jama amalan wa adadah yahsabu anna malahu akhlada. Yang mengira menyangka bahwa hartanya itu bisa memberikan kekuatan eksistensi terhadap dirinya gitu. Sehingga si humajah-humajah ini siapa? Yaitu manusia yang berwatak materialis. Gitu jadi, ya. Jelas ini manusia yang berwatak materialis atau hubudunya dalam bahasa Al-Qur'annya hubudunya. Ya. Watuk hibunal mala huban zaman itu hubudunya. Nah, maka yang memprovokasi dan yang melakukan celaan itu adalah ya ini yang berwatak materialis ini. Celaan apa? Provokasi apa? Jadi provokasi terhadap orang-orang yang menyeru ya, seruan untuk berinfak sedekah, untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan. Ya, untuk memberikan sumbangan kontribusi dari hartanya. Nah, mereka ini enggan gitu ya. Jadi mereka itu enggan sehingga dengan keengganannya itu keluarlah ucapan-ucapan darinya. Gitu ya. Jadi reaksi atau respons dia terhadap seruan ajakan untuk berkontribusi melalui infak sedekah itu direspons dengan ucapan-ucapan provokatif dan mencela. Gitu. Kan sudah diberikan contohnya ya. Nah, contohnya itu dalam surat apa? Surat Yasin ayat 47 ya. Wa idza qila lahum anfiku mimma razaqakumullah, apabila dikatakan kepada mereka berinfaklah dari rezeki karunia Allah yang telah diberikan kepada kalian. Apa jawab mereka? Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, berkatalah orang-orang yang mengingkari seruan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang mengimani seruan ayat-ayat Allah. Apa kata mereka? Anut'imu man lau yasa Allahu at'amahu in antum ila fi dolalim mubin. Itu katanya. Jadi mereka bilang ketika disuruh berinfaklah, sisihkanlah, alokasikanlah sebagian rezeki kamu ya untuk memenuhi perintah Allah untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan misalkan itu ya. Nah, maka apa respons mereka? Jawaban mereka itu tadi, apakah kita harus memberi makan orang yang jika Allah menghendaki, Allah bisa memberinya makan? Gitu. Jadi, sama dengan mereka berpikir, itu yang disebut dengan provokasi ya. Itu yang disebut dengan, memberikan serangan secara logika. Serangan mental, serangan logika, begitulah ya. Mengapa kita harus memberi dia makan? Allah saja membiarkan mereka. Kan begitu. Jadi kalau Allah mau, maka Allah bisa merubah nasib mereka. Toh Allah sudah membiarkan. Itu sudah takdir Allah. Kita bersedekah, berinfak kepada mereka, nggak akan merubah nasib mereka. Kira-kira itu. Jadi mereka itu juga main logika. Begitu. Kemudian juga ada celaannya, mencela, merendahkan. In antum ila fi dolalim mubin. Begitu. Kalian itu tidak lain hanyalah tersesat, benar-benar tersesat dalam berpikir. Jadi kepada orang-orang yang menyeru kepada seruan untuk berinfak sedekah itu, mereka mengatakan in antum ila fi dolalin mubin. Kalian itu hanyalah sesat, benar-benar sesat dalam berpikir, kesesatan yang nyata. Jadi sesat itu berarti itu pemikiran ya. Ngaco gitu. Kalian itu dungu, kalian itu ngaco, salah kaprah gitu. Nah, kira-kira itu ya. Jadi ini sebagai contoh. Jadi humajah-lumajah itu ya begitu. Kalau kita hubungkan dengan surah Al-Lail ya. Jadi sama dengan mereka itu yang kadzdzaba bil husna wa ama mambakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Jadi si humajah-lumajah itu adalah
reaksi mereka yang bakhil. Karena dasarnya bahil itu kan yamna'unal ma'un. Bahil itu sama dengan enggan untuk memberikan kebaikan. Jadi mereka itu adalah dasarnya kadzdzaba bil husna. Apa kadzdzaba bil husna? Mendustakan nilai kebaikan. Gitu ya. Arti mendustakan itu menganggap dusta, menganggap bohong, menganggap omong kosong. Gitu. Sedangkan kalau orang yang beriman, shadaqo bil husna. Dia mendukung, dia membenarkan nilai kebaikan, bahwa kebaikan itu harus. Begitu. Yaitu melalui memberikan kontribusi. Dan itu disalurkan kepada sesama yang membutuhkan. Gitu. Jadi, karena memang sikap dasarnya sudah kadzdzaba, menganggap dusta, omong kosong terhadap nilai kebaikan itu. Atau dalam surat Al-Ma'un, yukadzibu biddin, sama aja. Jadi mereka yang yukadzibu biddin. Apa arti yukadzibu biddin? Sama, mendustakan aturan kehidupan. Jadi Allah memberikan aturan kehidupan yang benar itu adalah harus berkontribusi melalui infak dan sedekah. Nah, ada golongan manusia yang yukadzibu biddin, mendustakan itu. Sehingga mereka itu mereka itu adalah yamna'unal ma'un, yang enggan melakukan kebaikan. Nah, sehingga walaupun mereka sholat, maka sholat itu di mata Allah itu nggak ada artinya. Ya nggak, celaka. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lupa bahwa dia itu orang sholat. Dia tidak sadar dengan sholatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yaitu mereka yang memperlihatkan diri dengan sholatnya itu, ya, menampakkan diri kepada masyarakat bahwa dia orang sholat, tapi sayang, yamna'unal ma'un, enggan untuk memberikan kebaikan. Nah, itu. Nah, sehingga ya itulah lumazah. Ya. Dasarnya adalah sudah mendustakan nilai kebaikan, enggan untuk berbuat kebaikan. Ketika mereka ditanya, ayo diajak, ayo kita berkontribusi. Mereka akan memberikan semacam itu, serangan mental dan mencela. Gitu. Contohnya yang tadi dalam surat Yasin. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Bagaimana jika ada orang bakhil, tapi dia terlihat memberikan sumbangan, memberikan sedekah gitu. Kan ada saja yang begitu, ya enggak? Jadi belum tentu orang bakhil itu enggak ngasih sedekah, belum tentu. Dalam arti secara lahiriah gitu. Secara lahiriah ada saja orang itu terlihat, oh dia ngasih sedekah, ngasih sumbangan gitu. Apakah itu termasuk dalam kategori humajah-lumajah? Bisa, tetap ya. Kalau dasarnya memang bakhil, kalau dasarnya memang tidak enggan untuk berbuat kebaikan, tetap saja dia humajah-lumajah, karena di belakang itu dia akan bicara provokatif dan mencela. Buat apa sih nyumbang? Buat apa sih sedekah? Nah, tetapi mereka tampak misalkan ada yang menyumbang. Nah, itu berarti ada motivasi lain, ada keterpaksaan. Tapi tetap dasarnya itu, ya tetap saja dasarnya itu segan, enggan, bakhil. Kalau memang sampai menyumbang, itu berarti ada unsur terpaksa. Malu kalau nggak nyumbang. Atau bisa nanti ada motivasi lain. Ya enggak? Motivasi yang bukan yang lain-lain, sehingga dia harus menyumbang. Tetap tujuannya, motivasinya adalah cari keuntungan. Gitu. Dia mencari, berpikir tentang ada keuntungan lain di balik itu. Bisa keuntungan pengaruh, kekuasaan, atau apalah begitu. Jadi tetap dia hitung-hitungan. Tetap aja humajah, nggak ada kerelaan. Nah, itu nanti kalau ada pertanyaan, ya bisa saja orang itu menyumbang, tapi sebenarnya enggan gitu. Nah, berarti itu ada motif lain. Nah, saya ambil contoh.
Ada dalam Al-Quran contoh kasus ya bahwa orang menyumbang berinfak, tapi sebenarnya dia hitungannya adalah rugi. Misalkan dalam surat At-Taubah ya, ayat 98. Ini tentang masyarakat orang-orang Arab saat itu ya, pada zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah ya, di Yasrib, terbentuk Madinah Munawwaroh. Kemudian oleh Nabi Muhammad itu ada gerakan berinfak ya bagi masyarakat ya. Jadi infak itu wajib, terutama bagi orang-orang mukmin, orang beriman. Maka masyarakat saat itu juga mau tidak mau ya ikut-ikutan gitu. Semua jadi ikut-ikutan berinfak terpaksa. Dalam surat At-Taubah 98 dikatakan di situ, wa minal a'rab mayyatahidhu mayunfiku magroman wa yatarobasu bikumud dawair, dan seterusnya. Jadi di situ ada wa minal a'rab, ada sebagian orang-orang Arab mayyatahidhu, yang memperlakukan, yang menjadikan mayunfiku, apa yang dia infakkan itu, magroman, sebagai bentuk kerugian. Jadi orang Arab ada saat itu yang ikut-ikutan infak, karena sudah dicanangkan oleh Nabi masyarakat itu wajib berinfak, gitu, wajib infak sedekah, gitu. Nah, maka orang-orang Arab yang munafik di sini, mereka itulah mayyatahidu mayunfiku magroman. Mereka berinfak, tetapi mereka menjadikan infaknya itu magroman, sebagai sebuah kerugian. Jadi dari sudut mereka ini rugi sebenarnya, gitu, hitung-hitungannya. Dan apa yang mereka lakukan? Wayatarobasu bikumud dawair. Mereka menantikan situasi yang akan terjadi kepada kalian, Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi mereka itu infak ya, tapi terpaksa karena malu atau dan lain sebagainya, atau karena motif apa gitu ya. Dan sebenarnya mereka itu merasa rugi gitu. Tetapi mereka itu sambil menunggu perubahan situasi. Kapan nih Muhammad jatuh gitu, kira-kira begitu ya. Itu contoh. Jadi ada juga sebenarnya humajah-lumajah juga mereka itu. Ketika di belakang pasti mereka itu provokatif gitu ya. Tetapi di depan mereka seolah-olah berinfak. Nah, begitu kira-kira ya. Contohnya. Berbeda dengan orang yang beriman. Kalau yang beriman itu ada juga nanti wa minal a'rab pada ayat berikutnya. Dan sebagian orang Arab man yu'minu billah wal yaumil akhir, yang mereka itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi mereka sudah memahami, meyakini kebenaran firman Allah, dan mereka sudah meyakini akan adanya hari akhir. Di hari itu mereka tahu bahwa akan ada keputusan Allah. Nah, itu mereka sudah mengimani itu semua. Nah, mereka itu wayat tahidu mayunfiku kurubatin indallah. Dan mereka menjadikan apa yang mereka infakkan itu sebagai kurubat. Kurbatun bentuk tunggalnya, kurbatun bentuk jamaknya, kurubatin artinya pendekatan. Jadi mereka jadikan infaknya itu sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Kalau yang tadi magroman, ya orang munafik tadi magroman, mereka jadikan infaknya itu sebagai bentuk kerugian. Tapi orang beriman mereka jadikan infaknya itu sebagai bentuk pendekatan diri mereka kepada Allah, gitu. Nah, itu berbeda. Nah, jadi itu untuk pendekatan. Apa sih arti pendekatan kepada Allah? Kalau kita pendekatan ya, PDKT kepada seseorang, biasanya kan ada yang dikorbankan, ada yang dikeluarkan, kita ngasih apa. Itu sebagai bentuk pendekatan. Supaya apa? Supaya dicintai, supaya disukai, kan begitu. Nah, Allah juga begitu kan. Jadi yang maksud di sini pendekatan itu supaya Allah suka, supaya Allah ridho. Kalau kita belum berinfak, maka Allah belum ridho, kan begitu.
Nah, itulah pendekatan. Jika kita mau menjalankan menunaikan infak ini, maka akan mendapatkan ridho, akan mendapatkan rahmat Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran, begitu kan. Dikatakan di situ bahwa di dalam ayat yang tadi, ala innaha kurbatun lahum. Ketahuilah yang demikian itu adalah pendekatan untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi, bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita berinfak karena Allah, maka Allah akan memberikan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Allah akan memberikan rasa kasih, rasa sayang kepada kita sebagai hamba Allah. Begitu kan? Nah, gitu. Jadi ya. Jadi ada dua tadi, infak itu ya berdasarkan motivasinya. Yang satu, infak itu ada yang magroman, hitung-hitungannya adalah kerugian. Ada juga yang infaknya itu adalah kurbatun indallah, pendekatan seseorang hamba kepada Allah. Nah, gitu. Tinggal kita, pernah nggak kita nyumbang apa, kita sedekah, kita magroman atau kurbatun indallah. Nah, silakan ukur masing-masing kita gitunya. Nah, saya kira itu ya tentang apa tadi, humajah-humajah. Jadi bisa jadi humajah-humajah itu terlihat berinfak, bersedekah gitu. Tapi tetap dasarnya adalah materialis. Begitu. Walaupun dia berinfak, tetap dia ada unsur keterpaksaan atau ada kepentingan-kepentingan lain. Begitu ya. Itu istilahnya apa? Pencitraan misalkan, bisa juga kan? Karena dengan itu dia bisa mendapatkan keuntungan hal lain yang lebih besar bagi dirinya kan gitu. Itu jadi bukan karena Allah. Tapi kalau orang beriman itu benar-benar karena Allah kan, dalam surat apa? Surat Al-Lail itu kan dikatakan apa? Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yardo. Kan sudah ini ditadabur, hafalkan. Ya. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tuja. Orang yang berinfak, orang yang beriman dan dia berinfak itu adalah tidak ada motivasi untuk mendapat balasan apapun dari manusia. Sama sekali tidak. Ilab tiga wajhi rabbihil a'la, kecuali semata-mata karena mengejar ridhonya Allah. Allah maunya begini ya saya lakukan gitu. Itu kira-kira ya saya kejar ridho Allah. Maka wala saufa yardo, di mana pada akhirnya dia akan mendapatkan sukacita. Ya gitu kan?